Sambil nunggu teman ya, kita lihat sejenak sambil nunggu temannya ini. Oke ya. Dan ini selamat datang semuanya untuk Mbak Tini, Mbak Mutia dan Mbak Salsabila. Ini kita malam mingguan bersama ya. Kita di sini belajar untuk sepagi libur di minggu, kita belajar bersama. Maaf terganggu suaranya mungkin dulu ya ini, karena baru ada acara sedikit. Oke, kita tunggu sampai nanti pukul 8 lebih 15 menit ya. Kalau tidak ada, kita bisa mulai bersama ya semua. Oke ya. Oke, tidak masalah Mbak ya. Sambil kerja, sambil ngopi juga nggak apa-apa. Sambil tiduran. Sudah disiapkan roti dan kuenya, segelas kopinya untuk menemani belajar kita ya. Ya, sambil malam mingguan kita buat enjoy aja untuk materinya. Yang mudah-mudah saja. Ya, pas kuaci ya kalau ada ya, itu lebih enak. Apa sudah bisa dimulai untuk pelajaran kali ini? Sambil menunggu rekannya, semoga nanti bisa pada hadir semua ya. Kita mulai saja ya, dari kita mulai. Mari kita mulai untuk pembelajarannya. Kemarin kita telah belajar tentang logika matematika sampai dengan inverse, converse, dan kontraposisi. Coba kita mulai dulu untuk pembelajarannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa ya, untuk sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar, ilmu yang bermanfaat, dan juga apa yang kita cita-citakan, kita impikan dapat segera terlaksana atau terwujud. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita antarkan berdoa mulai.
Ya, kita belajar yaitu masih tentang logika matematika, yaitu kita berpikir bagaimana menerjemahkan matematika secara pikiran yang benar. Ini untuk logika matematika. Kemarin kita telah belajar tentang kalimat terbuka. Ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang implikasi. Ya, implikasi. Coba kita bahas tentang implikasi. Implikasi yaitu adalah dua pernyataan majmuk yang dibuat dengan jika maka. Kemarin jika maka. Contohnya ada pernyataan P adalah hari ini hujan. Pernyataan Q atau pernyataan kedua yaitu maka terjadi banjir. Maka pernyataan tersebut bisa berubah menjadi jika diimplikasikan menjadi jika hari ini hujan maka terjadi banjir. Nah, ini adalah tentang implikasi, yaitu bahwa pernyataan yang dihubungkan dengan dua kalimat atau dengan kata hubung jika maka. Kemarin kita sudah belajar tentang jika maka, yaitu mempunyai kebenaran jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka pernyataan atau implikasinya juga bernilai benar. Jika pernyataan pertama benar dan jika pernyataan kedua salah, maka implikasinya juga salah. Yang ketiga, jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan pertama salah dan kedua salah, maka implikasinya menjadi benar. Contoh seperti ini tadi. Di sini kita dapat dari tabel implikasi selalu bernilai salah jika sebabnya benar dan akibatnya salah. Dalam bahasa Indonesia kita sudah bisa, yaitu biasanya diterangkan tentang sebab akibat. Ini juga hampir sama seperti itu ya. Berarti ada sebab akibat. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka pernyataan tersebut menjadi salah. Itu saja contohnya. Yang selainnya menjadi benar. Selamat datang Mbak Afu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke biimplikasi. Biimplikasi yaitu adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung jika dan hanya jika dan dilambangkan dengan tanda dua panah seperti ini. Sebentar. Biimplikasi ya, tadi kita lanjut ke biimplikasi. Nah, biimplikasi yaitu dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Sebentar, ini koneksinya agak lemah ya. Ya, selamat datang semuanya yang baru datang, selamat bergabung. Ya, malam semuanya ya. Yaitu tentang biimplikasi. Ini kenapa ini ya? Coba sebentar dulu. Nggak mau diketik nih. Kalau biimplikasi yaitu artinya adalah jika dan hanya jika kata hubungnya dan dilambangkan dengan dua panah atau bolak-balik, sebab akibatnya bolak-balik. Sebentar, ini koneksinya agak lemah.
Waalaikumsalam Pak Abu ya, selamat malam. Tidak masalah, yuk, karena malam minggu pasti sibuknya luar biasa ya. Yang penting kita tetap semangat dalam belajar. Sekarang tentang biimplikasi, yaitu kata hubung, yaitu di dua kata kalimat jumuk yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Berarti ini pernyataan, sebelumnya pernyataan satu, ini pernyataan kedua. Nah, jika dan hanya jika, contoh seperti ini. Ada pernyataan pertama, hari ini hujan. Pernyataan kedua, maka hari ini banjir. Ini banjir. Maka biimplikasi. Biimplikasi yaitu panahnya bolak-balik ya. Di sini tidak ada, hanya satu panah, artinya adalah bolak-balik. Sana dan sini bolak-balik, panahnya bolak-balik ya. Sebentar, ini agak lama loadingnya. Nah, tandanya seperti ini. P implikasi Q ini menjadi bagaimana? Ada yang bisa? Ya, ada yang bisa? Kita kemarin masih ingat kan? Untuk implikasi kemarin jika titik-titik maka titik-titik. Nah, kalau biimplikasi yaitu jika dan hanya jika, maka akan menjadi bagaimana? Suaranya jelas atau terputus-putus ya? Ya, selamat datang semuanya untuk Mbak Lili dan Mbak Maya semuanya. Bagaimana untuk membuat biimplikasi? Dari pernyataan pertama, hari ini hujan, dan pernyataan kedua, hari ini banjir, maka ini akan menjadi bagaimana? Hari ini hujan jika dan hanya jika hari ini banjir. Nah, seperti ini. Maka kata hubungnya di sini jika dan hanya jika, ini adalah kata hubungnya, ini adalah yang menunjukkan dari biimplikasi. Jika dan hanya jika ini adalah penunjuk dari biimplikasi. Ya, berarti biimplikasinya jika hari ini hujan, jika hari ini hujan, jika dan hanya jika hari ini banjir. Kalau jika, maka itu adalah implikasi. Maka ini sudah, misalkan ini pernyataan di sini benar. Nah, kurang kelihatan, kurang besar. Ya, saya besarkan ya. Sudah kelihatan layarnya? Sudah kelihatan atau belum untuk layarnya? Ya, udah ya. Ini ya, kita ulang lagi. Jika dan hanya jika ini adalah untuk biimplikasi atau kata penghubung biimplikasi. Nah, misalkan di sini P ini adalah bernilai benar.
bernilai benar, dan pernyataan kedua bernilai benar, maka implikasi ini bernilai apa? Dalam tabelnya tadi benar dan benar. Kalau B implikasi bernilai apa? Coba lihat dalam tabelnya, benar benar maka bernilai benar di sini. Maka implikasinya juga bernilai benar. Contoh lagi seperti ini. Misalkan pernyataan pertama, Jakarta ibu kota Indonesia. Q-nya maka kita bisa P B implikasi sebentar P B implikasi panahnya bolak-balik sebentar ini. B implikasi Q, maka menjadi bagaimana? Ada yang bisa? Jakarta ibu kota Indonesia jika dan hanya jika Bogor terletak di Pulau Sumatera. Nah, sekarang kita ingin membuat logikanya. Logikanya pernyataan ini menjadi apa? Benar atau salah? Kira-kira untuk pernyataan ini, logikanya untuk pernyataan yang kedua, contoh yang kedua, jika Jakarta ibu kota Indonesia, maka jika dan jika Bogor terletak di Pulau Sumatera. Ini kita kira logikanya sebelum melihat tabel ini, pernyataan ini salah atau benar? Yuk, ada yang mau jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira logikanya ini pernyataan ini benar atau salah di implikasinya? Oh, tulisannya kurang besar ya? Ya, coba saya besarkan lagi. Sudah kelihatan? Coba. Jakarta ibu kota Indonesia, Bogor terletak di Pulau Jawa, Sumatera ya. Jika ibu kota Indonesia, Jakarta ibu kota Indonesia jika dan hanya jika Bogor terletak di Pulau Sumatera. Kira-kira pandangan atau pikiran kalian ini kalimat ini benar atau salah? Ya, silahkan. Coba ada yang mau menjawab, silahkan kalau mau menjawab.
Ya, kalau implikasi sekarang materinya sudah biimplikasi ya. Nah, salah dan benar menjadi benar. Pernyataan P benar, Q salah. Nah, ada yang jawab Fu menjawab pernyataan B benar, Q salah. Ya. Ini pernyataan P bernilai apa? Benar. Ya. Pernyataan Q bernilai salah. Ya. Nah, maka di sini pernyataan Q B implikasi, tanda panahnya seperti ini B implikasi karena di sini dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Ini artinya adalah untuk pernyataan B implikasi, jika dan hanya jika, jadi satu. Kalau implikasi kemarin adalah jika titik-titik maka titik-titik seperti itu ya. Nah ini, maka pernyataan ini bernilai salah. Coba kita lihat dalam tabelnya. Nah, pernyataan benar-benar, yang kedua salah, maka pernyataan tersebut menjadi salah. Kalau B implikasi, ya, salah benar menjadi salah. Nah, ini cirinya untuk pernyataan ini adalah apabila keduanya ini sama, bernilai benar, salah semua juga bernilai benar kalau dalam implikasi. Paham atau belum? Ya, sudah paham atau belum? Nah, di sini ada contoh juga ya. Selamat datang untuk Mbak Nini Lili. Ning Lili ya. Ini di sini ada pernyataan pertama yaitu 3 ditambah 10 sama dengan 14. Pernyataan ini bernilai salah. Dan P Q-nya persegi adalah segitiga. Ini juga pernyataan salah. Maka P B implikasi Q 3 ditambah 10 sama dengan 14 jika dan hanya jika persegi adalah segitiga. Ini pernyataan ini harusnya ini bernilai benar karena salah bernilai benar. Ini kita koreksi nanti. Ini adalah pernyataan ini harus bernilai benar. Paham ya? Kalau implikasi. Udah. Sekarang ini kemarin belum saya menerangkan tentang ingkaran atau negasi ya. Sekarang kita coba untuk negasi dulu. Kita ke materi negasi. Negasi. Kalau bahasa Indonesianya, negasi adalah lawan kata. Nah, berarti kebalikan dari pernyataan atau perlawanan kata, negasi kebalikan. Nah, di sini kita mempunyai tabel. Jika P benar, maka jika P bernilai benar, ini P sama dengan benar, dan Q bernilai satu aja karena negasi. P benar, maka negasi itu lambangnya adalah seperti ini. Sebentar, saya lihat, cari lambangnya dulu. Bukan ini ya.
simbolnya tak terhingga, nggak ada. Coba sebentar saya cari sambangnya. Kalau negasi itu lambangnya kayak kumis itu ya. Ini sudut tidak ada. Nah, lambangnya seperti kumis seperti ini. Biasanya negasi itu lambangnya seperti kumis. Nah, seperti ini negasi itu lambangnya. Negasi P. Misalkan di sini kita untuk negasi P ini akan menjadi pernyataan salah. Nah, jika pernyataan benar maka menjadi pernyataan salah. Yang kedua, jika P salah maka negasinya juga bernilai benar karena kebalikan. Pernyataan salah menjadi benar, salah menjadi benar, benar menjadi salah. Contoh seperti ini. Contoh pernyataan P. Maka negasi P sama dengan P Jawa Tengah beribu kota Semarang. Atau pernyataan pertama adalah Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Maka negasi P, ya, waalaikumsalam Mbak Nila. Negasi P atau kebalikan dari P kita bisa, karena pernyataan ini benar maka ini akan menjadi pernyataan yang bernilai salah. Maka kita bisa gunakan jadi Jawa Tengah bukan beribu kota di Semarang. Berarti tinggal kita tambah kata bukan atau tidak. Nah, yang mengartikan adalah lawan kata atau kebalikannya. Sudah jelas semuanya untuk biimplikasi dan implikasi. Ya, ada yang mau jawab? Untuk pernyataan-pernyataannya, untuk implikasi dan negasi semuanya paham? Kalau biimplikasi hanya dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Kalau negasi adalah lawan kata atau kebalikannya. Nah, kalau benar menjadi salah, salah menjadi benar. Ini untuk biimplikasi dan negasi. Paham ya untuk materinya? Nah, sekarang kalau sudah jelas kita lanjutkan ke converse, inverse, dan kontraposisi. Nah,
sekarang kalau kita sudah paham implikasi kemarin apa kata hubungnya untuk implikasi, coba untuk kata hubung implikasi kemarin apa? Karena kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontrapolasi tidak lepas dari implikasi. Maka kita harus tahu dulu yaitu tentang implikasinya. Ya. Ayo, kata hubung implikasi yaitu apa? Jika, maka. Sudah ingat ya? Nah, implikasi adalah jika maka atau dilambangkan dengan tanda panah satu arah, jika maka. Nah, converse yang pertama yaitu adalah kita belajar tentang converse. Nah, converse di situ adalah kebalikan dari implikasi, bukan kebalikannya tapi implikasi dari yang asalnya P ke Q menjadi Q ke P implikasinya ya. Ada buku elektroniknya bisa di-download ya. Ini juga saya ambil dari buku elektroniknya, ada BSE nya, silahkan di-download untuk materinya. Ini bisa, ini semuanya sudah lengkap nanti ya untuk buku BSE nya ini. Nah, tapi kita akan belajar dulu tentang ini ya. Ini sudah saya upload semuanya, seluruh bukunya di sini ada, nanti materinya sampai selesai itu apa aja ada di sini ya. Nah, untuk inverse converse, nah di sini tinggal dibolak-balik saja. Misalkan P Q menjadi Q P. Ini untuk converse. Ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti bisa dipelajari di rekamannya, diulang-ulang juga bisa. Ya. Yang penting mengikuti aja dulu. Nah, nanti masalah paham nggak paham itu bisa dipelajari nanti. Kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah, bisa mudah matematika itu, tidak sulit karena ini hanya sebatas membolak-balikkan kata secara logika atau secara penalaran itu menjadi pernyataan ini benar atau penilai salah, itu menimbang-nimbang saja ya. Udah sebentar ya. Udah sebentar ya, ini untuk implikasi. Nah, sekarang kita coba untuk yang pertama kita lanjutkan untuk yang converse. Nah, converse coba ya. Converse di sini adalah yang asalnya P, pernyataan pertama P ini sebentar, yang asalnya P maka Q atau implikasi Q, ini agak lambat ya, P sebentar, satu aja ya, P maka Q di sini. Ini converse-nya ini menjadi Q
Ki dibalik, Q-nya dulu, maka P. Nih. Berarti yang asalnya P maka Q, converse-nya menjadi Q maka P. Kelihatan untuk whiteboard-nya di sini? Ya. Maka misalkan ada pertanyaan, jika 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka 5 bilangan ganjil. Maka converse-nya menjadi, ini diubalik, yang asalnya 5, jika 2 tambah 1 sama dengan 3, maka 5 bilangan ganjil. Maka di sini kita balik menjadi, jika 5 bilangan ganjil, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat converse. Jika tiap bukan penyanyi, jika dia seniman, maka dia penyanyi. P-nya dia penyanyi, Q-nya dia seniman. Maka kita bisa ubah atau dibalik menjadi jika 5 bilangan ganjil, maaf ya, jika 5 bilangan ganjil, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka ini adalah menjadi converse. Jika 5 bilangan ganjil, maka 2 ditambah 1 sama dengan 5. Ya. Paham untuk converse yang asalnya? Implikasinya ini adalah untuk pernyataan pertama, ini untuk pernyataan kedua. Nah, dibalik menjadi pernyataan kedua terlebih dahulu, baru pernyataan pertama. Ini namanya converse. Ya, itu namanya converse. Paham? Ya, kira-kira untuk materinya paham ya, karena mudah. Converse. Nah, sekarang kalau sudah converse, kita juga akan belajar tentang inverse. Converse, inverse. Coba kalau ada inverse. Bentar, saya hapus dulu semuanya. Inverse. Inverse ini adalah kebalikan semua ya. Inverse ini adalah kebalikan semua ya. Yang asalnya P Q menjadi negasi P negasi Q. Ini adalah inverse. Asalnya P maaf, jika P implikasi Q, ini implikasi Q, ini menjadi inverse-nya menjadi negasi. Kurang besar ya. Inverse-nya menjadi negasi P
maka negasi Ki. Kalau nanti tidak kelihatan. Contoh, misalkan pernyataan P di sini. P adalah, misalkan pernyataannya adalah bilangan prima ada yang genap. Bilangan prima ada yang genap, misalkan itu ya untuk P nya. Sekarang untuk Q nya, misalkan Q nya adalah 2 bilangan genap, maka inverse-nya, inverse atau kebalikannya ini berubah menjadi, inverse-nya menjadi gimana? Kebalikan dari P dan negasi Q. Berarti P yang asalnya benar menjadi salah, Q yang asalnya benar menjadi salah. Menjadi gimana? Ayo coba, ada yang ingin membantu menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjawab coba untuk menentukan inverse-nya, atau sebelum inverse-nya mau menentukan implikasinya. Implikasinya dulu. Ayo, apa implikasinya? Implikasi P maka Q. P maka Q. Coba, ayo yang mau mencoba. Implikasinya P maka Q menjadi jika bilangan prima ada yang genap, maka 2 bilangan genap. Jika bilangan prima ada yang genap, maka 2 bilangan genap. Seperti ini. Ini adalah untuk pernyataannya, untuk implikasinya. Sekarang kalau inverse-nya, inverse itu kan kebalikannya ya. Inverse-nya menjadi bagaimana inverse-nya? Ini menjadi jika tidak ada bilangan prima yang genap, maka 2 bilangan ganjil. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Jika tidak ada bilangan prima yang genap, maka 2 bilangan ganjil. Paham? Yuk, ada yang paham atau masih bingung tentang inverse, converse, dan kontraposisinya?
Coba Mbak Tini, Mbak Apu, atau Mbak Maya, kalau ingin menjawab silahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan sampai sini untuk inverse, converse, dan kontraposisi. Ini baru inverse dan converse ya. Ya, yang pertama, pernyataan pertama ya, yang inverse ya. Pernyataan pertama kan bilangan prima ada yang genap. Ini pernyataan ini bernilai apa? Bernilai benar ya. Nah, terus dua bilangan genap ini juga bernilai benar. Nah, implikasinya kan jika bilangan prima ada yang genap maka dua bilangan genap. Nah, ini kan pernyataan ini adalah benar. Nah, ini ya, ini menjadi pernyataan ini menjadi pernyataan benar. Kedua-duanya benar. Maaf. Nah, ini. Nah, sedangkan inverse itu kan kebalikan. Kebalikan di sini artinya adalah yang asalnya genap, kebalikannya genap apa? Kata-kata genap kan ganjil, maka kebalikannya dua bilangan ganjil. Ini sudah bisa, bukan menjadi dua bilangan tidak genap, karena kebalikan dari bilangan kata-kata genap yaitu bilangan ganjil. Maka angka 2-nya ini berubah menjadi ganjil, karena di sini adalah negasi. Negasi tadi adalah kebalikan P, negalikan P, negalikan Q, malah dibolak-balik. Jadi jika tidak ada bilangan prima yang genap maka dua bilangan ganjil, seperti itu. Paham? Yang inverse. Contoh lagi. Nah, bolehlah contoh lagi. Sini aja. Yang jelas ya, misalnya contohnya yang jelas. Maka pernyataan P di sini bernilai ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Pernyataan Q ini misalkan ada 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka implikasinya ini menjadi jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, inverse-nya bagaimana? Nah, sebentar. Inverse-nya. Inverse-nya kebalikan P. Jadi ini kan ini bernilai benar, ini juga bernilai benar, maka inverse-nya harus bernilai, ini bernilai salah, pernyataan kedua juga bernilai salah, maka menjadi jika 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5, maka 3 ditambah 3 tidak sama dengan 6. Paham? Paham untuk yang inverse? Coba ada yang paham untuk yang inverse seperti ini? Paham semua? Berarti kalau inverse itu kebalikan semua, kebalik lawan katanya semua.
yang aslinya benar menjadi salah, salah, salah itu ya. Nah ini pernyataan ini kan benar, ini benar, ini juga pernyataan ini juga bernilai benar, maka inverse-nya kalau ini benar maka inverse-nya kebalikannya menjadi salah. Nah ini benar maka inverse-nya menjadi salah. Contoh lagi, satu lagi. Nah misalkan ada 2, misalkan P nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 3. Pernyataan Q ini, pernyataan Q misalkan ada 3 kali 3 sama dengan 9, maka inverse-nya, nah inverse nggak usah pakai implikasi dulu, langsung inverse-nya menjadi bagaimana ya. Selamat malam Mbak Ari, selamat bergabung ya. Inverse-nya menjadi pernyataan jika 10 dibagi 5 tidak sama dengan artinya biasanya kalau tidak sama dengan ini di garis tengah itu ya, tapi ini karena untuk mempersingkat saja maka saya tulis tidak sama dengan 3, maka 3 kali 3 tidak sama dengan 9. Paham untuk ini? Jika 10, nah yang asalnya jika 10 dibagi 5 sama dengan 3. Yang kedua 3 kali 3 sama dengan 9, maka yang menjadi jika 10 sama dengan 5 tidak sama dengan 3, maka 3 kali 3 tidak sama dengan 9. Paham ya untuk inverse? Paham kira-kira untuk inverse? Ada pertanyaan sampai sini, mulai dari tadi ujian awal tentang biimplikasi, negasi, dan juga inverse, converse. Ayo, ada yang ditanyakan? Boleh. Atau ingin diulang sedikit tentang apa juga boleh. Yuk. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke kontraposisi. Kontraposisi yaitu kebalik negasi Q maka negasi P. Ini untuk kontraposisi ya. Berarti semuanya dibalik atau hanya seperti converse tapi dibolak-balik saja. Nah, untuk kontraposisi karena ada posisinya berarti posisinya akan diubah-ubah seperti itu. Kontraposisi. Kontraposisi yaitu yang asalnya P maka Q
ini berubah menjadi negasi Ki, maka negasi K, negasi P. Nah, contoh seperti ini. Contoh ya. Nah, negasi P maka negasi. Contoh misalkan P sama dengan sapi berkaki 3. Ki, ayam beranak atau ayam bertelur. Boleh. Nah, di sini kita sudah belajar tentang kontraposisi, yaitu negasi atau kebalikan Ki menjadi kebalikan P. Kebalikan Ki menjadi kebalikan P, seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Kita harus tentukan negasi P nya dulu. Negasi P ada yang tahu? Kebalikan P? Coba ada yang ingin menjawab tentang kebalikan dari P atau negasi P? Kalau mau menjawab, silahkan. Negasi P atau kebalikan dari sapi berkaki 3. Kebalikan dari sapi berkaki 3. Berarti kebalikannya bagaimana kira-kira kalimatnya? Ya, bagus. Berarti kita bisa gunakan sapi tidak berkaki 3. Terus untuk yang negasi Ki menjadi bagaimana, Mbak Aku? Untuk yang negasi Ki, untuk yang ayam bertelur, maka negasinya bagaimana, Mbak Aku? Ayo, ada Mbak Lili, Mbak Aton, Mbak Bari. Ya, Mbak Aku betul ya, berarti makanya tidak usah ditulis dulu, kita lanjut ke ayam tidak bertelur. Maaf, ayam tidak bertelur. Maka kontraposisinya kita bisa membuat menjadi negasi Ki maka P. Maka kita bisa peroleh menjadi jika ayam tidak bertelur, maka sapi tidak berkaki 3. Nah, maka kontraposisinya menjadi jika ayam tidak bertelur, maka sapi tidak berkaki 3. Paham ya? Ini untuk kontraposisi. Nah, ini kita peroleh untuk materinya, yaitu kontraposisi, inverse, converse, dan kontraposisi atau kontraposisi, inverse, converse. Ini juga sama. Maka ini menjadi yang asalnya P Ki menjadi Ki P, negasi P negasi Ki menjadi negasi Ki negasi P. Nah, ini untuk materinya, untuk inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, ini jadi kita lihat di sini untuk materinya, converse, inverse, dan kontraposisi.
converse yaitu P negasi Q, maka P inverse negasi P negasi Q, kontrasi Q negasi P. Nah, tanda panah-panah seperti ini implikasi, yaitu dengan kata hubung jika maka. Yang mempunyai implikasi, yang mempunyai converse, inverse, kontrasi hanya implikasi saja. Nah, paham? Sudah paham semua? Ya, ini ya udah bagus ya. Nah, ya ini paham berarti ya, bagus. Ya nanti saya kasih PR. Oke. Ya, sekarang kita akan menyatakan ya. Ya nanti saya kasih tugas sedikit tentang PR ya. Nah, ini. Sekarang kita akan membuat yaitu pernyataan-pernyataan atau membuat tabel dalam sebuah matematika, logika matematika. Artinya nanti kita harus mencocokkan dengan tabelnya, tabel kebenarannya sebelum kita masuk ke ini ya, masuk ke dalam bab yaitu kesamaan atau pernyataan yang ekuivalen atau kesamaan majmuk. Pernyataan kedua, pernyataannya dinyatakan jadi sama. Sudah coba ini nanti sudah. Sebentar. Si awal ya ini jadinya. Nah, coba gini aja, kita buatkan aja langsung untuk tabelnya. Ya, ini tabel aja Pak itu. Ini buat tabelnya mana ya? Udah pakai kotak ini aja. Sekarang di sini kita peroleh di sini ya, kita kasih pernyataan P. Ini pernyataan Q. Pernyataan P ini selalu bernilai benar
Ini pilih benar, kotak lagi. Empat ya, biasanya ini adalah dua pernyataan majmuk. Ini 4 kotaknya. Nah, di sini pernyataan P itu selalu bernilai benar, benar, double ya. Benar, benar, salah, salah. Salah, salah. Nah, pernyataan Ki ini selalu bernilai benar, salah, benar, salah. Nah ya, setelah ini di sini ada perintah biasanya seperti ini. Biasanya perintahnya adalah disuruh mengisi kolom-kolom ini dengan pernyataan-pernyataan. Biasanya dalam tes itu masuknya seperti ini. Di sini misalnya di sini P apa, kalau tandanya seperti ini, P Ki, P atau Ki. Terus misalkan di sini P ini juga 4. Misalkan ini dibalik ya, Ki atau P. Kita lihat. Nah, misalnya seperti ini. Bolak-balik. Nah, di sini kita lihat dalam tabel. Kemarin kita sudah belajar tabel ya. Kita lihat dulu tabelnya kemarin. Pernyataan ini untuk inverse, untuk lingkarannya. Nah, di sini. Ini kalau konjungsi tadi yang saya buat adalah disjungsi. Nah, di sini ada P atau Q atau disjungsi Q atau Q, P atau Q nilai benar-benar. Di sini kita bisa isi menjadi apa? P Q. Ini bernilai benar. Dilihat BB. Di sini dilihat juga P dari P ke Q, BB bernilai benar. K ini kita tulis benar. Sekarang kalau B benar salah, benar salah, benar salah, maka menjadi benar karena masih dalam satu tanda atau disjungsi. Sekarang kalau salah dan benar, salah benar, ini juga bernilai benar. Nah, juga di sini kita isi bernilai benar. Sekarang ini bernilai salah, maka P dan Q bernilai apa? Salah, maka bernilai salah. Kita diisi di sini, kita isi salah. Sekarang untuk yang kotakan ini P atau Q.
Q atau P. Berarti bacanya dari sini dulu. B, B. BB itu apa di sini? BB. B, B. Bukan dibaca dari sini BB, tapi dari sini tetap dari P ke Q. BB menjadi B. Di sini kita isi dengan B. Terus di sini adalah Q atau P. SB. Di sini kita peroleh SB. SB mana SB? Ini SB. Ini menjadi B. Kita isi B. Terus Q ini ya, yang kedua yaitu BS. BS. Jadi apa? BS menjadi B. Nah, kita juga isi B. Nah, sekarang kalau ini SS. Tadi apa di sini SS? SS tabelnya. SS tabelnya S. Maka kita juga diisi S. Paham untuk mengisi kotak-kotakannya ini? Coba. Ayo. Ada yang paham untuk permainan seperti ini? Untuk mengisi tabelnya, ke sana sini yang ditanyakan adalah tabel seperti ini, hanya pernyataan ini bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka titik menjadi menilai apa, seperti itu biasanya dalam tes seperti itu, dalam ujian. Nah, misalkan di sini kita isi ya, dan ini P dan kurung buka misalkan P atau Q. Maaf gak muat ya dalam kurungnya. Nah, kalau ada hal seperti ini, kita ambil dari P dan P atau Q. P atau Q kan sudah ada ya. Ini P atau Q ini sudah ada. P-nya ini. Maka kita ambil dari ini. Nah, ini P. P ini kan sudah ada. Itu sini. P atau Q sudah ada. Dan P-nya kita ambil ini. P-nya ini kita ambil dari P. Ini. P ini P dan atau P disjungsi konjungsi Q. Nah, tapi di sini yang diambil adalah ini. Nanti kita pakainya adalah konjungsi. Konjungsi tadi kemarin tabelnya bagaimana? Ada yang masih ingat untuk tabel konjungsi? Ayo, siapa yang masih ingat tentang tabel konjungsi? Coba. Ayo, ada yang masih ingat tentang tabel konjungsi? Ayo. Sudah diminum kopinya? Tuh, sudah habis pisangnya? Pisang gorengnya? Oh iya, nanti kita bisa lihatkan. Soalnya tadi kemarin saya tanya adalah
Untuk tabel konjungsi, apa kemarin tabelnya konjungsi yang bernilai benar hanya apa dan apa. Ayo, masih ingat atau tidak nilai konjungsi? B plus B ya, masih ingat berarti ya Mbak Alfu. Untuk B dan B ini hanya bernilai benar. Kita lihat tabelnya di sini. Kebalikan dari disjungsi. Nah, hanya B dan B yang bernilai benar. Nah, maka kita bisa mengisi tabelnya ini apa? P dan P atau Q. Berarti benar, yang satu ini benar ya, dan benar. Maka bernilai apa di sini isinya? Di sini bernilai apa Mbak Abu? Mbak Tini tadi sudah lihat tabelnya, hanya B dan B yang bernilai benar, maka nilainya adalah di sini bernilai benar. Bagus. Sekarang yang kedua, benar lagi menjadi benar dan benar, pasti menjadi benar. Kalau salah dan benar, apa isinya di sini pasti bernilai salah. Kalau di sini salah, maka di sini bernilai salah. Bagus ya. Jadi sudah paham tentang mengisi untuk tabelnya seperti ini. Ya, paham ya? Membacanya. Nah, ini hanya dari konjungsi dan disjungsi. Kita coba untuk soal-soal yang lain. Silahkan kalau mau ditanyakan atau mau latihan juga boleh minta latihan. Intinya kalau P itu pasti berisi nilainya pernyataannya tuh B, B, S, S. Kalau Q itu selalu bernilai BS, BS itu ya. Yuk. Kita coba untuk yang implikasi ya. Yo. Untuk yang implikasi, kan ini P, ini Q. Ayo, P tadi berisi apa? Ayo, P ini berisi apa tadi? Untuk kolom P tadi isinya apa? Benar. Apalagi harus ada 4. Benar, ini bernilai benar, terus benar, nah, terus apa lagi? Ini selalu bernilai apa? Ayo yang ketiga nilainya salah. Ini juga bernilai salah. Terus Q, BB, BBBS. Kalau yang Q selalu bernilai apa? B. Terus apa lagi? Maaf ya. B, nah, BS, BS. Bagus ya. BS, BS. Yang penting hafal tabelnya ya. BS, BS.
Yang penting kalian hafal, paham tentang tabelnya. Ini akan lebih mudah karena ini nanti akan digunakan dalam mencari pernyataan-pernyataan yang ekuivalen seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau ada ini, misalkan di sini ada, kita kasih kotaan lagi. Misalkan di sini saya mau kasih P, tanda panahnya 2 ya. Ini tanda apa tadi? Kalau tandanya seperti ini tadi tandanya apa? Implikasi atau biimplikasi? Kalau tanda panahnya 2 bolak-balik. Tadi bab awal tadi apa? Implikasi atau biimplikasi? Coba. Inverse. Yo, ada yang jawab lagi? Mbak Atfu bilang inverse. Mbak Ari? Yo, Mbak Ari, coba apa tandanya kalau tandanya bolak-balik? Mbak Salsabil, Mbak Tini apa? Coba kalau bolak-balik tadi apa? Implikasi, biimplikasi. Yuk, bagus ya. Kita coba. Karena ini adalah namanya biimplikasi. Nah, biimplikasi. Tadi tabelnya bagaimana biimplikasi? Lihat tabelnya. Bagaimana tabelnya biimplikasi? Masih ingat? Tabel biimplikasi. Ayo, tabel biimplikasi. Siapa masih ingat? Nah, ini tabelnya biimplikasi, yaitu panahnya 2 arah. Kalau satu arah itu implikasi. Jadi tabelnya adalah BSSB. Nah, berarti kita bisa isi di sini. Bagaimana? Ada yang bisa ngisi ini? Coba isi dari kotak kolom kosong-kosong ini apa? Ayo, nomor 1 apa? Ayo, langsung disebutkan 1 apa? Misalkan ini B, tulis saja. Ini B. Oh, yang banyak ya, bagus. B. Misalkan B, B, B semua. Oh, berarti isinya dari awal hingga akhir ini B semua. Nah, ini nanti kita bisa cross check lagi dalam tabelnya. Ya, kita lihat tabelnya. B, ya boleh. B, B ini tabelnya. Klik. B, B benar. BS salah, SB salah, SS benar. Berarti yang kembar ini, yang kembar SS benar, BB juga benar. Berarti intinya kalau biimplikasi itu yang kembar. Berarti yang kembar diisi. BBB ini pasti bernilai B. Ini bernilai benar salah. BS tadi bernilai salah. S dan B ini juga bernilai salah. Salah juga bernilai salah dan salah. Ayo, salah biimplikasi salah. Mbak ini menjawab salah. Ada yang lain? Karena hanya 2 jawaban, benar dan salah, tidak boleh tidak dua-duanya. Kalau tidak benar berarti salah. Ayo, Mbak Tini menjawab salah. Yang lain ada yang menjawab apa? Tadi saya katakan bahwa untuk biimplikasi yaitu yang bernilai benar apabila mempunyai pernyataan kedua itu kembar, benar dan benar salah, maka
S salah dan salah ini bernilai benar. Nah, ini lihat, salah bernilai salah bernilai benar. Paham ya? Ya. Dah, ini kita sudah sampai dengan salah dan salah maka bernilai benar. Selamat datang Gus Umam. Nah, ini ada teman saya yang datang satu. Dah, ini untuk logika. Sekarang kita sudah tahu seperti ini ya, untuk mengisi pernyataan-pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan untuk ditanyakan kalau memang belum paham atau sudah paham. Ayo yang mau bertanya atau mau kurang paham atau ingin latihan Pak, tambah lagi latihannya boleh. Ayo terserah ya kalau memang mau latihan. Oh iya, saya ulang ya, biimplikasi. Ya bagus, saya ulang lagi untuk ya. Biimplikasi yaitu kedua buah kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kalimat jika dan hanya jika. Bagi adalah dua kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kalimat jika dan hanya jika. Tadi ya sudah terangkan bahwa misalkan contoh ya. Nah, contoh seperti ini. Contohnya adalah hari ini hujan jika dan hanya jika ada atau jika dan jika langit mendung, seperti itu. Nah, berarti ada pernyataan pertama ditambah kata hubung jika dan hanya jika dan hanya jika, baru terus kita baru ke pernyataan kedua. Ini untuk biimplikasi. Nah, sudah paham? Berarti implikasi yaitu kata hubungnya adalah jika dan hanya jika di tengah-tengah. Ya, paham Mbak Abu? Sudah paham? Ya, saya tulis contohnya. Sini aja ya. Tulis di sini, misalkan contohnya. Contohnya sama seperti ini ya, misalkan P adalah sapi berkaki 3, Q adalah ayam bertelur, maka P B implikasi, kalau pakai lambang lama ya, B implikasi Q ini menjadi sapi berkaki 3 jika dan hanya jika ayam bertelur. Ini nah, berarti biimplikasi P biimplikasi Q atau P biimplikasi Q adalah sapi berkaki 3, karena pernyataan P nya adalah sapi berkaki 3 dan Q nya ayam bertelur, maka P biimplikasi Q ini menjadi sapi berkaki 3 jika dan hanya jika ayam bertelur. Paham? Sudah paham untuk materi ini? Adfu? Hanya ini saja yang ditambahkan, hanya di kalimat penghubungnya ini jika dan hanya jika, ini saja untuk yang biimplikasi. Ya. Paham ya?
mau latihan untuk membuat nanti ada inverse, converse, kontraposisi. Yang saya kasih soal ya, coba ya. Coba saya kasih soal untuk menyatakan nanti implikasi, biimplikasi ada inverse, converse, dan kontraposisi. Ya, boleh? Atau mau apa? Atau mau lanjut untuk yang materi selanjutnya? Atau mau latihan dulu? Saya tawarkan. Bagaimana? Mau latihan dulu sebentar atau lanjut ke materi selanjutnya? Ke Oh ya, latihan dulu. Ya, bagus. Boleh. Kita latihan dulu. Yang menentukan pernyataannya aja ya. Nanti BB-nya nanti. Udah coba pernyataannya. Pernyataan pertama misalkan yang mudah-mudah saja, yang pendek-pendek aja. 20 adalah bilangan bulat positif. Pernyataan kedua, Ki akan adalah akar dari 9 adalah 3. Pertanyaannya, satu, buatlah pernyataan tersebut implikasi dari kasih P nomor 2, inverse dari P Q. Inverse tadi adalah kebalikan P kebalikan Q. Kalau converse empat inverse kontraposisi lima. Tentukan tabel kebenarannya. Kita kasih kotaan aja.
Ini P ya, ini Q. Terus ini P, panah 1 Q. Ini P negasi Q. Ini untuk yang kolom ketiga yaitu Q, B implikasi, B implikasi P. Ini dibalik ya, ke yang kolom kedua. Coba dibuat latihan dulu, kalau nanti memang nanti bisa dikirim ke email ya. Coba ditulis aja untuk soal-soalnya ini, nanti bisa dikirim ke email ya, email saya ini boleh, email atau di FB juga boleh. Kalau mau ditulis di email, ini emailnya. Sudah bisa email atau belum? Sudah ya? Pasti sudah bisa semua ya. Biar nanti saya bisa kasih email kedua ini ya. Ini kita bisa kasih kedua, ini emailnya. Nanti kita kasih yang salah mana, yang kurang betul mana, kita bisa koreksi. Nanti kita forward lagi untuk tugas-tugasnya seperti ini, untuk latihannya. Nanti lebih paham ya. Matematika sebenarnya mudah, kita hanya tinggal latihan, seling latihan, seling baca, mau latihan itu mudah untuk matematika. Karena matematika adalah ilmu pasti, tidak bisa untuk mengarang itu. Tapi untuk bab ini ya sedikit mengarang boleh, untuk bab logika. Kalau mau yang masih banyak waktu luang, kalau mau baca-baca nanti silahkan dibaca untuk yang pernyataan-pernyataan yang ekuivalen, itu bisa. Pernyataan yang ekuivalen itu bagaimana? Nah, itu bisa nanti dipelajari. Ada silahkan untuk pernyataan ini pernyataan P, ini pernyataan Q, P implikasi Q, yang keempat yaitu Q B implikasi P ya. Silahkan bertanya-tanya dulu untuk tugasnya. Coba tugas PR nya kita coba PR
biar nanti kita tahu pahamnya sampai mana, kurang pahamnya bagaimana, nanti lanjut ke materi-materi berikutnya biar lebih mudah gitu. Untuk materinya bisa di download ya, ini untuk logika ini sudah satu semester full sampai bawah, nanti tinggal saya tambah sedikit-sedikit tentang materi-materi yang belum ada di sini. Nanti ini konvers kontraksi sudah, tabel kebenarannya ini nanti adalah penyampaian yang ekuivalen. Nah, pernyataan nilai yang ekuivalen seperti ini nanti bisa lihat. Nah, kalau sudah belajar nanti kita tinggal diskusi saja sedikit tentang pernyataan ekuivalen. Ada penarikan kesimpulan selesai, nanti kita bisa ganti bab lagi tentang bab lainnya ya. Tentang logika sudah anggap selesai, kita bisa ganti ke bab selanjutnya yaitu tentang trigonometri. Sambil mencoba silahkan kalau masih ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silahkan dari materi pada malam hari ini. Masih bisa ketemu, kalau memang belum paham nanti bisa ditanyakan di chat ya, langsung. Sudah tahu Facebook saya semua ya, nah itu atau pakai WA boleh. Maaf sebelumnya saya mau tanya untuk kelas ini. Oh ya, sambil nulis nggak apa-apa. Oh ya, untuk kelas ini ketua kelasnya siapa untuk yang koordinasi, biar nanti kalau ada waktu misalkan untuk mengejar, kemarin awal-awal kemarin kita sering loss ya. Nah, untuk ya Maya berarti nanti saya minta mungkin nomor WA atau BM nya untuk kalau ada waktu kelas kosong bisa dihubungi untuk menambal materi-materi yang kemarin, karena kalau kita tambah sampai 4 jam biasanya itu lebih capek nanti ya, boring ya. Oke, nanti saya akan masukkan WA nya ya.
Silahkan kalau memang ada pertanyaan untuk ditanyakan sebelum kita tutup untuk pertemuannya. Iya, makasih ya, Mbak. Ya. Oke, boleh. Nanti kalau memang belum paham, untuk besok boleh ditanyakan lagi lewat Facebook atau apa boleh.